wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami di sini untuk memenuhi mata kuliah etika bidang bisnis. Mohon kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, Pak. Ya. Untuk yang pertama, Bapak bisa ceritain biodata Bapak. Nama saya Muhammad Askani, lahir dari Jambi 12 April 1989. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Pendidikan ayah saya S1 olahraga dan kesehatan Prokes. Saya di Unja. Riwayat kerjaan pernah mengajar di Sekolah Unggul Sakti Karang Banjar dari 2013 sampai dengan 2022. 2022 saya resign, fokus ke usaha. 2018 saya mulai usaha untuk kambing. Kalau untuk biodata mungkin itu aja. Kalau untuk status sudah menikah, anak 3. Bapak bisa diceritain sejak kapan Bapak memulai usaha ternak sapi atau kambing? Kalau untuk usaha tadi sudah sebagian saya omongan tadi. Dari 2018 saya mulai usaha jual beli kambing. Kalau untuk sapinya saya mulai di tahun 2023 untuk sapi. Kalau untuk kambing dari 2018 saya mulai usaha merintis yang dulunya usaha sampingan malah jadi usaha pokok. Karena dulu saya pokoknya ngajar, sedangkan untuk kambing itu sampingan. Nggak sebesar ini, kandangnya dulu kecil. Dan awal mula saya bisa dagang ini karena waktu lahir anak pertama itu saya tanya kambing akikah itu mahal. Jadi saya berpikiran saya punya basic ternak kan dari orang tua saya. Jadi waktu kuliah pun waktu itu saya juga sudah melihara ternak tapi belum masuk ke jual beli. Jadi 2018 itu anak pertama saya mau beli kambing mahal, saya berpikir kayak saya perlu ternak lagi. Jadi untuk awalnya itu kekah itu nggak perlu, kekah dan kurban itu kita nggak perlu beli. Nah, ternyata setelah jalan, setelah saya buat kandang, banyak orang nanya kambing kekah, kambing akikah, kambing akikah. Jadi saya berpikiran kayaknya ini untuk ke depan prospek untuk usahanya bagus. Jadi saya terjun ke dunia jual beli kambing. Waktu awal itu saya untuk awal usahanya itu ya berunding sama orang rumah, berunding kita sepakat. Saya direstui sama orang tua juga kan, sama istri juga. Udah saya terjun ke jual beli dan saya pertama kali beli kambing itu 7 ekor. Itu kambing bahan, itu usia 11 bulan. Itu di 2018 itu. 7 ekor itu saya pelihara 3 bulan. Kemudian di 3 bulan itu terjualah yang kambing 7 tadi. Jadi modal saya itu nggak dari bank atau dari apa, dari uang itu untungnya itu saya lipatin lagi untuk modal. Dari yang 7 awalnya bisa beli 7, terus bisa beli 10, bisa beli 15, bisa beli 20 ya, sampai sekarang. Jadi untuk awal itu kita nggak terlibat yang namanya bank, karena kalau kita manajemennya benar, manajemennya pas, modal itu terus berputar, ketemu itunya. Tapi kalau manajemen kita salah, ya mau sebanyak apapun modal kita habis. Modal awalnya pun ini kan karena kita ini kan tadi kan menceritakan dari awal ini kan, sekaligus untuk motivasi lah untuk ini kan anak-anak ini. Saya untuk usaha itu awalnya itu karena kita nggak punya modal banyak, saya cuma punya uang waktu itu 3 juta. Kemudian saya pakai mas kawin istri saya pinjam mas kawin istri saya. Jadi
dapatlah saya modal 10 juta. Nah dari 10 juta itulah saya mulai usaha itu sampai sekarang. Sampai ya bisa saya bangun. Kalau rumah memang saya sebelum menikah udah bangun, besarin rumah, beli kendaraan roda 4, beli yang ini yang itu dari usaha. Kalau dari kita ngajar itu dibilang cukup, tapi kita nggak bisa nyimpan karena habis untuk bulanan, kebutuhan bulanan. Karena waktu itu istri saya masih kuliah di stick cash, jadi pengeluarannya kan banyak. Jadi pengeluarannya banyak, pemasukannya nggak sama pengeluaran itu nggak imbang, jadi serba kekurangan gitu. Itu kalau untuk sejarah awal dari usaha saya. Kalau ini kan Bapak jual kambing akikah. Nah, itu tuh bagaimana Bapak memastikan bahwa hewan yang dijual itu benar-benar sehat dan sesuai syariat? Kalau untuk kambing, sebelum datang pun kita dari Lampungnya itu udah diseleksi. Dari kambing ini karena tujuan kita jual ini kan untuk kekah. Untuk kekah itu kan salah satunya syarat sah untuk kekah itu tidak cacat, gemuk, sama halnya dengan kurban, gemuk, tidak cacat, tidak kurus kan itunya. Dari segi pemilihan kita sebelum kesini pun kita udah diseleksi, tanduknya bagus, kakinya nggak cacat, bulunya bagus, matanya bening. Karena syarat-syarat kambing sehat itu kan matanya itu bersih, bulunya itu licin. Nah, jadi dari sampai sini pun kita masih teliti. Kalau kambing itu sekiranya ada masalah kayak lagi sakit atau lagi dalam kondisi yang tidak baik dan kambing itu udah dipesan untuk kekah, kita bilang sama yang kekah, sama yang pesan tadi, kita bilang, Pak ini kambingnya ada yang bermasalah, bagaimana kalau saya ganti? Nah kita terbuka sama konsumen, itu terbuka karena saya selain kita bukan jualan ini bukan cuma untuk nyari untung. Salah satu keberkahan kita itu selain kita jual kambing, kita kasih mereka itu kambing yang benar-benar siap, yang benar-benar bagus, yang benar-benar sehat. Jadi kalau kambing itu bermasalah kita telepon, kayak kan tempo hari ada yang kurban matanya itu sakit, cuma sakit mata sama sariawan, itu sebenarnya nggak ngaruh. Tapi kalau dibawa ke masyarakat nanti kan kelihatannya nggak bagus, sariawan kan korengan kan. Nah, terus matanya itu kan pink A itu kan sakit mata, untuk ternak itu pink A itu kelihatan dia matanya itu kan berair kan. Nah, nanti kita dapat tanggapan jelek dari masyarakat, oh itu kambingnya nggak sehat kok dikasih. Nah jadi sebelum itu terjadi kita tanggulangi dulu, kita ngomong sama yang pesan, kita to the point, kita bilang kambingnya kita ganti tapi penggantinya itu sama dengan kambing yang diganti, ukurannya, harganya, bahkan kadang karena nggak ada barang yang sama lebih. Kalau untuk kurang dari itu yang kambing yang diganti enggak, kalau lebih sering. Jadi kita mengutamakan bukan hanya mengutamakan untung, tapi menjaga kepercayaan konsumen. Jadi konsumen itu nggak kecewa dengan kita, kayak gitu ya. Selanjutnya Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan hewan di kandang? Tantangan terbesarnya itu karena tempat saya itu tempat ibarat air dari sana kan ke sini kan. Jadi jadi tanah dari atas itu turun semua ke bawah, dan kalau waktu hujan ini becek. Jadi becek itu kita susah untuk membersihkan. Saya mau buat cor sebelum itu diturap, dikasih parit besar itu percuma. Nanti kalau kita cor tanahnya masih masuk terus kan, masuk terus. Nah itu tantangan saya itu yaitu dari segi kebersihan kandang itu yang agak sulit kalau di musim hujan. Kalau untuk sanitasinya kita selalu bersihkan. Kayak ini saya sudah mau semprot, ini kan habis kandangnya. Sebelum kambing masuk itu kita semprot. Kita semprot pakai Tegen, pakai antiseptik yang bisa membunuh bakteri, kuman, gitu kan. Jadi begitu kambing masuk itu sudah steril. Tuh. Kalau
dari segi kotorannya itu kotoran itu kita masukkan ke dalam karung, kita jual. Karena dari kotoran itu pun pemasukannya lumayan juga untuk pemasukan kandang untuk kita, untuk gaji karyawan kita yang tukang ngarit pun bisa cukup dari kotorannya itu. Baik Pak, bagaimana proses pemilihan pakan dan perawatan hewan ternak dilakukan, Pak? Kalau pemilihan pakan kita menyesuaikan dengan kondisi ternak. Kita dari pembelian dari Lampung itu kita mencari ternak yang memang mereka terbiasa makan rumput. Karena begitu sampai kandang sini kan pakan utamanya rumput. Nggak ada onggok, nggak ada ampas tahu, nggak ada fermentasi. Jadi kalau dari sananya udah biasa makan rumput, nyampe sini itu dia sudah adaptasinya cepat. Nggak kalau misalnya dari makanan yang serba ampas, serba fermentasi itu kan ke rumput, itu memang ada penyusutan dari segi bobot itu ada. Karena dia biasa nutrisinya kan kayak ampas tahu, onggok, sentrat itu kan banyak kandungan protein. Nah, sedangkan kesini kan full rumput, hijauan kan. Jadi kambing itu bakal susut. Nah, makanya kalau saya dari pemilihan kambing itu sudah selektif. Saya milih kambing yang benar-benar terbiasa makan rumput. Udah makanan utamanya itu di sana rumput. Jadi sampai sini itu kita nggak tinggal jual karena nggak ada penyusutan. Kalau sampai sini itu susut kan orang nggak mau. Itu Mbak, kambingnya kurus. Nah, jadi kita jualnya itu enak karena kualitas dari kambingnya itu sama dengan waktu di Lampung gitu. Jadi pemilihan pakan itu saya pas di sini utamakan rumput, hijauan, daun-daunan, dan pemilihan pakan itu pun saya menghindari pakan-pakan yang kayak basah. Kalau pakan basah itu kayak yang berembun gitu kan, itu saya nggak langsung saya kasih, itu saya jemur dulu begitu kering baru kita kasihkan. Karena kalau kita kasih makan basah itu banyak bakteri, dari embun itu bakteri terus, dan di kambing itu pun nanti kalau sering makan basah itu sariawan terus bisa juga menyebabkan kembung. Jadi kita sebelum kita terjadi kerugian lebih baik kita dari selektif pemilihan pakan tadi. Kalau sanitasi itu saya sama istri saya, karena yang tahu tentang sanitasi itu saya lebih paham. Nah, terus kalau untuk karyawan kadang dia memang kalau saya nggak sempat, mereka yang yang masukin ke dalam karung. Tapi tetap saya upah itu. Jadi tetap saya upah itu di luar gaji pokok. Karyawan saya itu selain ngerumput juga kalau ada pemotongan kambing kika itu mereka terlibat situ. Nah, itu beda lagi, itu sasaran mereka. Kalau untuk pokoknya tetap sasarannya itu lain lagi. Kayak gitu. Kambing kan Mbak, ini kan kotorannya bau Pak. Nah, itu bagaimana Bapak menjaga hubungan baik dengan tetangga atau masyarakat sekitar dalam menjalani usaha ini Pak? Sekarang kita masalah bau sebenarnya itu tinggal kita. Sekarang kan nggak kelihatan bau. Karena kalau kita tahu cara penanganan menghilangkan bau, walaupun kita di tengah kota itu kita nggak akan masyarakat sekitar nggak akan komplain karena bau itu bisa diatasi, bisa pakai E4. E4 itu menetralkan bau gas yang ditimbulkan dari kotoran. Jadi kita semprot E4 atau minum kambing tadi kita kasih E4. Jadi begitu keluar dia itu udah netral, nggak ada bau. Kalau untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga ini, selagi kita nggak merugikan orang lain, tetangga pun nggak akan komplain dengan kita. Itu intinya kita sendiri yang harus berpikir bagaimana cara kita supaya nggak timbul masalah ke orang lain.
Jadi diatasin dulu yang di dalam intaran kandang. Kalau memang masih ada yang komplain atau apa, kita tanya masyarakat yang lain ada nggak komplain. Kalau masyarakat yang lain nggak ada, cuman dia sendiri, berarti dia tanda tanya. Berarti kan antara dia iri dengan kita atau ada hal lain yang nggak suka dengan kita, kayak gitu. Pernah tapi Pak? Alhamdulillah sampai sekarang itu nggak pernah. Alhamdulillah. Nggak pernah, karena saya termasuk di sini kan putra daerah. Jadi yang pendatang-pendatang di sini kan mereka udah tahu duluan. Saya udah mendirikan kandang itu jauh sebelum mereka. Saya tinggal di sini jauh sebelum mereka tinggal di sini. Kayak gitu. Yang penting walaupun mereka pendatang, walaupun kita lama, tetap kita harus jaga silaturahmi. Kita harus bisa buat kandang ini nyaman, orang datang nggak kebauan, lingkungan sekitar juga nggak kebauan. Itu dari kita sendiri, dari yang punya kandang sendiri. Itu yang harus berpikir. Pak, kalau sebagai mahasiswa nih kita ingin bangun usaha atau bisnis, nah menurut Bapak nilai etika apa yang harus dipegang dari awal nih? Etika yang harus dipegang dari awal itu, yang pertama untuk kita itu amanah. Itu penting. Amanah itu kalau kita sudah bisa megang amanah, mau usaha apapun kita, insya Allah orang bakal percaya sama kita. Intinya itu, kita hal kecil, beli kambing, orang beli kambing karena beli kambing, orang beli kambing potong langsung di sini, kan mereka nggak tahu yang saya potong itu harga segitu atau lebih kecil dari itu, kan nggak tahu. Tapi kita udah kasih tahu dulu, ini karkasnya sekian. Kambing yang harganya misalnya harga 2,5, karkasnya 14 kilo, nggak kurang dari 13 kilo. Jadi begitu kita potong, kalau kita ganti kambingnya dengan kambing yang kecil, keluarnya 10 kilo, 11 kilo, itu kan kita sudah nggak amanah. Sedangkan kita kasih dia harga 2,5, kita potong yang lebih kecil dari itu. Mereka nggak tahu, mereka nggak akan mereka timbang juga di sana. Nggak akan mereka timbang, itu kadang langsung dikasih ke orang yang cuma masak. Ini itu hal kecil, orang nggak tahu, kita yang tahu. Cuma dari hal kecil itu, kalau kita sudah nggak amanah, seterusnya usaha kita nggak akan lancar, gitu. Itu dari etika yang salah satunya itu amanah tadi kan. Yang kedua tadi jujur. Yang tadi jujur, kalau misalnya ada masalah, ada yang kambing yang sudah dipesan terus bermasalah, ada yang sakit, ada yang, kita jujur ngomong apa adanya, terbuka. Ini ada yang ini kita to the point, kita sampaikan. Gimana kalau kita tukar? Kalau memang dia mau kita tukar, kita tukar. Kalau dia nggak mau, ya itu kan kita sudah terbuka sama mereka, sudah ini. Itu dari amanah, jujur, sama sikap. Kita sebagai pedagang, kita harus juga jaga sikap. Yang namanya tawar menawar di dalam dunia usaha, dalam dunia pedagang itu umum, lumrah. Selama mereka juga bisa jaga sikap mereka, kayak tawar menawar. Ini kambingnya saya tawar sekian, pasarannya misalnya harga 2,5, ditawarnya 15. Kita jawab dengan nada yang membuat orang itu nggak kesinggung. Mungkin dengan cara penyampaian kita, supaya yang tadinya orang itu nawarnya rendah, kita dengan kita bicara kita yang sopan, yang ini itu nggak bisa, ini karena anunya sudah sekian. Itu kan cara berbicara juga kan berpengaruh ke dalam marketing. Jadi kalau kita bisa kelola nada bicara kita, cara bicara kita, yang orang awalnya tadi nawarnya jauh, tahu-tahu karena kita bicaranya tadi sopan, ini dia pasti ngikut dengan kita, kayak gitu. Jadi nggak harus kita ini sekian, kalau mau sekian beli aja kambing palingan. Itu kan kita udah etika dagang kita udah bagus. Itu sama aja kita terpancing dengan orang itu nggak bagus, kita ngikut nggak bagus. Kalau bisa bagaimana caranya orang tadi yang awalnya
niatnya nggak bagus, dengan nada cara bicara kita yang kayak gini, mereka ngikut ke nada bicara kita tadi dan menghargai kita kayak gitu. Nggak harus kita marah nih, penawarannya ini terus kamu cari aja, kalau harga segitu kami palingan dapat, itu kan nggak beretika itu kan. Itu juga yang membedakan kita orang-orang yang berpendidikan sama yang ya notabene-nya itu sekolahnya nggak selesai. Makanya saya bilang kalau rezeki itu datangnya dari Allah, pendidikan itu bukan, tingkat pendidikan itu bukan semata-mata itu tuh untuk mencari rezeki, bukan. Itu cara kita, cara orang tua kita mendidik kita tuh supaya tahu berbicara kepada orang lain. Kalau masalah S1 nggak sukses, nggak ini, sukses itu tergantung kita, bukan dari status pendidikan, bukan itu, bukan. Banyak yang lulusan SMA tapi bisa sukses, nah, tergantung dari pribadi. Tapi kalau etika itu dibentuk dari pendidikan. Tuh. Kemarin kan Idul Adha Pak, kalau Iya. boleh tahu kambingnya terjual berapa ya? Kalau kambingnya itu sekitar 200-an ekor. Kambingnya 200-an ekor. Sapi juga Pak. Sapinya 13 ekor. Sisa 3 kalau sapinya. Kalau kambingnya habis. Yang di kandang itu udah besaran orang. Sisa itu tinggal 1, 2, 3, 4 ekor itu udah tinggal kosong Pak. Alhamdulillah. Kalau diturutin lebih, karena saya di H-3 itu sudah nggak nerima lagi pesanan. Itu aja saya sudah ambil dari punya kawan yang beli dari sini kan, pedagang-pedagang yang beli dari sini itu tak teleponin, masih ada nggak barang-barangnya. Kalau belum laku, belum terjual, tak bantu jualin. Saya masih kurang barang, saya ambilin lagi, saya ambilin. Itu bentuk tanggung jawab kita. Mereka ngambil dengan kita kan, jadi kita harus bantu mereka juga. Kalau misalnya mereka nggak ambil, kita bantu. Nah, dengan catatan kan soal keuntungan, dia mau kasih saya berapa tuh dari penjualan itu, kita kan bantu dia kan banyak penjualannya. Kalau diturutin 200 lebih, karena daya tampung kandang saya juga udah nggak muat. Itu pun saya H-3 itu udah tak ikat-ikatin di luar sini, karena kandang itu nggak muat. Itu bekas toko itu tak isi kambing juga. Toko di bawah toko tak isi kambing semua. Di atas sana juga tak kasih kambing juga. Nah, nggak muat kalau isi semua. Ini daya tampungnya kalau di kandang paling 120 ekor. Nah, ini setelah inilah insya Allah nih, mudah-mudahan saya mau saya rehab, mau saya samain, mau saya tinggiin, jadi daya tampungnya biar cukup 100 ekor. Berarti Pak, sapinya taruh di sini atau di tempat lain? Sapinya di rumah orang tua saya di atas. Kandangnya belajar di atas. Nanti kita ke situ. Kandangnya di atas. Sapinya pun masih ada 3 ekor. Ya, di atas itu, yang di atas pondok itu mana lagi tuh? 6 sapi. Itu sapi-sapi saya. Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan izin kami berkunjung di sini, dan terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan. Dan terakhir kami izin pamit, pulang. Ya. Mudah-mudahan kalian juga sukses di kuliahnya, lancar sampai wisuda. Amin. Dan setelah wisuda mudah-mudahan ketemu jalur masing-masing, sukses di dunia masing-masing. Ya. Ya. Sama-sama. Ya. Ya. Ya.